Makanya yang saya sering nukil siapa? Ustadz yang nyebut sufi itu zindik, masih ingat nggak? Ya, carilah di YouTube siapa yang ngomong gitu ya. Sufi itu zindik, tidak sufian kecuali kezindikan. Dia menyebut nama orang, tapi dia disebut sufi. Dan sufi itu 2/3 umat Islam di dunia mereka mencintai sufi. Atau melihat aja bekas-bekas ini Uzbek. Itu kampung ahli hadis, kampung ahli akidah, ahli sunnah. Itu kubur-kuburnya sufi dihormati orang. Nggak ada mereka yang nyembah kubur, nggak ada. Kita aja yang suuzon. Dulu waktu saya nanya kepada guru saya, Dr. Bani Said Al-Laham dan Syekh Hasan itu, apa hukumnya membaca adrikni ya Rasulullah? Dan ketika baca Barzanjian itu ada adrikni ya Rasul, ambillah aku, temuilah aku, pungutlah aku. Saya bilang, ini kan Nabi sudah mati, Syekh. Saya ngomong begitu, terasa tersinggung itu Syekh Hasan itu. Beliau ya kayak emosional, tapi beliau bilang, Syekh Badi ajib. Syekh Badi jawab. Maka guru saya Syekh Badi yang jawab. Awalnya pelan, lama-lama suaranya meninggi. Saya ngeliat gak kayak beliau, kayak ngeliat raksasa ngomong. Habis itu saya sakit 2 bulan, Pak. Itu yang disebut dengan innal aina haqqun. Sesungguhnya ain itu pandangan orang yang kuat rohaninya. Kalau dia pandang kita, lalu kita terpuruk, itu yang disebut ain. Jadi ain itu belum tentu sihir, belum tentu. 2 bulan sehat, sehari besok sakit lagi. Kata dokter tipes, tapi pas saya rasa bukan. Kita rasa ini efeknya setiap kali badan panas, matanya yang menyala itu terlihat seperti ada api di matanya. Disebut innal aina hakun, hadis sahih Bukhari. Apa kata beliau? Saya masih ingat kalimatnya. Saya tidak melihat semua para peziarah, semua orang yang mencintai kubur wali, menyembah wali, kecuali di India kelompok sinkretis, kelompok yang sudah gak muslim lagi, tapi mereka bawa simbol Islam, mereka betul sujud ke kubur, tapi saya gak melihat dimanapun. Itu kata beliau. Artinya kalau ada orang suka kuburiyun ya, sarkup, sarjana kuburan, itu gak usah suuzon, mereka udah beres kok. Kita aja gak beres, suuzon terus. Nah, dikit lagi ya. Apa kata beliau? Al-hubbu yujibu syauqan. Orang yang jatuh cinta itu mesti rindu. Maka cinta kepada Allah bikin rindu. Orang kalau rindu muncullah lirih kalimat al-uns, kalimat mesra. Ya Rob. Jadi Rob itu panggilan mesra aslinya. Kita hafalin, Pak. Akhirnya nggak jadi mesra, akhirnya cuma ngulang hafalan. Padahal al-uns, cinta itu membuat orang kemudian bermanja-manja kepada Allah. Coba rasakan di saat kita merasa betul-betul tersentuh, lalu kita panggil ya Allah, ya Allah. Nah, itu yang disebut dengan uns, ya, syauq, rindu yang berbuah kepada kemesraan. Faman faqada syauq wal uns falya'lam anhu ghairu muhim. Siapa yang nggak punya rindu kebayang-bayang terus, nggak punya itu, terus nggak punya uns, nggak punya ekspresi. Katanya cinta tapi nggak pernah bilang. Ya ini bahaya juga nih ya. Jangan-jangan nggak cinta. Jadi di bapak-bapak yang kaku-kaku ini nanti pulang bilangnya, aku cinta kamu gitu. Kayaknya kaku banget ya, garing. Di saat-saat tertentu, momen tertentu katakan itu. Masih ingat Nabi SAW mencium anak-anak kecil. Lalu ada seorang datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tuqabbil ghulaman, engkau mencium bocah-bocah nggak jelas ini, yang nakal-nakal di masjid ini, yang bikin berisik di masjid ini. Itu kata Nabi yang muncul dari siapa? Sahabat Nabi. Lalu Nabi mengatakan apa? Ya iya, aku mencium mereka. Sebagai apa? Tanda rahmah. Tanda rahmah. Satu kali Nabi SAW nangis ketika anaknya wafat. Lalu ada sahabat nanya, ya Rasulullah, tapi kok ente nangis? Ente kan Rasul. Emang Rasulullah nggak boleh nangis? Emang Rasulullah nggak boleh nangis? Dikira nangis itu merapat. Ternyata sampai hari ini pemahaman sahabat yang salah itu masih ada sekarang. Padahal sahabat itu sudah memperbaiki pemahamannya. Tidak semua tangisan itu ratapan. Tidak semua tangisan itu rata. Banyak orang menangis yang nggak merata. Justru tangis itu kata Nabi, rahmatun wada'aha fi qulubi man syaa min ibadi. Tangisan itu, tangis yang pecah itu adalah rahmat cinta yang Allah titipkan di kalbu hamba yang dia kehendaki saja. Sahabat mendengar begitu langsung sedih dan nangis juga. Kenapa? Ternyata aku tidak dikehendaki punya rahmat di kalbu.
Akhirnya dia nangis baru dapat rahmat. Bapak saudara Allah, ini ciri-ciri orang yang cinta ya. Kalimat terakhir yang mau saya sampaikan di sini. Imam Al-Wasiti mengatakan ciri-ciri orang yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur ini dalam beramal, mutala'atul a'wad ala ta'at min nisyanil fadal. Ciri-ciri orang yang lupa bersyukur kepada Allah ketika dia beramal ngitung-ngitung pahala. Udah sedekah nih 100.000, nunggu 10 hari, kok gak ada 10 kali lipatnya ya? Ya, pernah ngalamin itu gak? Ya, katanya kalau zikir bikin tenang. Coba zikir kok gak tenang-tenang. Zikir itu gak jadi tenang, tapi tenang itu adalah keniscayaan zikir. Otomatis orang zikir pasti tenang. Berarti zikir bukan untuk tenang. Zikir untuk siapa? Untuk Allah yang menyuruh berzikir. Kalau tenangnya belum dikasih, masih zikir nggak? Ya. Kalau kita kerja, gaji belum turun, kita masih kerja kan? Kalau kita kerja, kerjaannya berat, kita tetap kerja? Tetap kerja. Kenapa dalam bekerja kita bisa tahan dengan pekerjaan yang tidak enak? Tapi dalam rohani, kita tidak mau bertahan, nahan kantuk setengah jam, duduk sebentar badan sebelum syuruh, menyiapkan waktu sebentar, waktu duha, menyiapkan waktu sebentar walaupun cuma 1 halaman Al-Quran. Kok gak punya waktu gitu? Kayaknya sibuk sekali ya. Sesibuk apa sih? Ternyata kita ini semua sok sibuk. Semua fasilitas hari ini tambah mudah, benar nggak? Justru yang sibuk itu orang dulu, bukan orang sekarang. Kenapa? Kalau mau hidupin lampu gimana dulu? Oh, cari dulu minyak tanah di sini. Wah, saya kan waktu masih SMP belum dapat listrik, Pak. Padahal tengah kota itu. Jadi kotanya itu yang lain saya di pojok dekat kuburan tinggalnya. Jadi nggak ada yang minat untuk bangun rumah di situ. Sekarang ini udah ada. Ya. Itu kita kalau mau baca kitab, oh masya Allah berat sekali. Saya harus pakai lampu apa namanya? Ya lampu teplok gitu ya. Kalau di kampung orang tua-tua nyebutnya lampu dama. Dama itu artinya kemiri. Dulu pakai minyak kemiri, tapi itu udah nggak ada. Ya. Ditaruh, nah hasilnya bisa baca kitab sekarang. Jadi dulu itu lebih sibuk. Kalau sekarang tinggal klik gitu ya, isi pulsa selesai. Namun kita ternyata merasa lebih sibuk dari orang-orang dahulu. Kita merasa lebih repot dari orang-orang terdahulu, padahal fasilitas sekarang sudah banyak. Bapak saudara Allah, maka ciri-ciri orang yang kurang syukur, suka ngitung-ngitung pahala. Mulai malam ini, detik ini, beramal saja, tidak usah mikirkan pahala. Gak usah kalau zikir nyari tenang, gak usah lagi enak gak enak, khusyuk gak khusyuk zikir. Karena Tuhan kita bukan khusyuk, Tuhan kita bukan pahala. Yang kita sembah namanya Allah Rabbul Alamin. Dia punya hak. Orang zikir mau dikasih khusyuk terserah dia, mau dikasih nyaman, tenang terserah dia. Jadi berdasarkan itu Bapak saudara Allah mulai rutin beramal, rutin. Hanya orang yang selalu mengetuk pintu langit itu lalu dibukakan. Yang jarang ngetuk, sekali-kali ngetuk ya gak dibuka-bukain. Ja'alanallahu minal muhibbin wal muhibbin. Semoga Allah menjadikan kita yang hadir ini hamba yang jatuh cinta kepada Allah. Orang yang jatuh cinta sering ingat kepada Allah. Allah marzuqna hubbaka, ya Allah tumbuhkan dalam qalbu kami, berikan kepada kami hubbaka, cinta kepadamu, merasa cinta kepadamu, hubba ma yuhibbu, mencintai hamba-hamba yang mencintaimu, mencintai nabi-nabimu, mencintai wali-walimu, mencintai guru-guru yang ikhlas kepadamu. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba yuhibbu. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tutup hidup kami dengan penuh cinta kepadamu. Husnul khatimah, amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.